Ya pemirsa, bagi Anda yang mungkin ada keinginan menggelar pesta hajatan dan ingin menghadirkan hiburan untuk tamu undangan, sepertinya harus pintar-pintar memilih lagu yang akan dinyanyikan. Pasalnya, royalti musik juga akan dikenakan dalam pesta hajatan. Dan jika Anda menolak bayar, pasal pidana siap menanti. Sudah lumrah pesta kawinan ada musiknya, tapi keluarga penyelenggara pesta pernikahan harus siapkan kocek lebih karena harus bayar royalti lagu yang diputar saat acara nikah. Salah satu lembaga manajemen kolektif yang mewadahi sejumlah royalti musisi Indonesia menyebut ada royalti yang harus dibayar meskipun pesta nikah berlangsung tertutup atau hanya acara keluarga terbatas. Nilainya 2% dari seluruh total biaya nikah. Yang membayar bukan pengisi acara atau penyanyi atau biduan, tetapi keluarga mempelai alias penyelenggara. Meski pesta nikahan bukan acara komersil, tapi pihak WAMI menganggap penyelenggara biasanya menyewa alat musik, sound system, lampu penyerang, termasuk membayar biduan. Oleh karenanya, saat lagu dinyanyikan, penciptanya juga wajib mendapat uang. Kebijakan WAMI menuai protes banyak pihak karena dianggap merepotkan keluarga mempelai atau event organizer. Lalu, bagaimana memantau pesta pernikahan di Indonesia harus bayar royalti musik? Ini dia tantangannya, karena pesta pernikahan tidak melulu dipublikasikan. Sejauh ini, WAMI hanya mengandalkan laporan masyarakat. Yang pasti, menolak bayar royalti bisa panjang urusannya. Seperti pengelola restoran di Bali yang dipidana cuma karena kisruh royalti. Meski akhirnya kedua pihak berdamai dengan mahar 2,2 miliar rupiah. Di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air akhirnya memutuskan lebih baik menggratiskan saja musik ciptaan mereka. Jika beberapa waktu yang lalu ada Ahmad Dhani, saat ini pemirsa, giliran musik Firza yang juga menggratiskan lagu ciptaannya. Polemik royalti musik di ruang publik komersial masih bergulir. Para pelaku usaha wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Menyusul seniornya, musisi Firza juga mengizinkan semua kafe, hotel, pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia untuk memutar lagu ciptaannya secara gratis. Sementara itu, alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji memberi hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar atau membawakan lagu-lagunya. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Tarif royalti musik telah diatur secara resmi dalam putusan Menkumham dan berikut adalah ketentuan tarifnya pemirsa. Seminar dan konferensi Rp500.000 dengan pembayaran minimal setahun sekali. Kemudian bagi Anda yang akan membuka restoran dan kafe, ini juga harus menyiapkan anggaran kalau ingin memutar musik. Rp60.000 per kursi per tahun. Ini berlaku untuk pencipta dan juga pemilik hak pemirsa. Kemudian berikutnya, ya bagi Anda yang memiliki pub, bar atau bistro ya, ini juga informasi bagi Anda sebesar Rp180.000 per meter persegi per tahun, baik untuk pencipta maupun pemilik hak. Nah, kalau Anda akan menggelar konser musik misalkan, ini juga ada skema penghitungan yang sedikit berbeda untuk tiket berbayar dan konser baru gratis. Klub malam dan diskotik pemirsa dikenakan tarif juga Rp250.000 per meter persegi per tahun untuk pencipta, sementara untuk pemilik hak Rp180.000. Kemudian bank, kemudian kantor, ini kalau memutar musik juga dikenakan Rp6.000 per meter persegi per tahun.
Lalu bioskop. Mungkin ada pengusaha bioskop yang menyaksikan tayangan ini. Dikenakan 3,6 juta rupiah per layar per tahun. Kemudian kalau kita menggunakan transportasi umum seperti pesawat, kereta, kapal, mungkin kok terdengar hening ya, tidak ada musik-musik. Karena ada tarif juga berdasarkan jumlah penumpang, harga tiket, serta durasi musik pemirsa. Semua diatur. Nah, ini juga untuk Anda yang akan membuka pameran atau bazar, ada tarifnya. Memutar musik 1,5 juta rupiah per hari. Nada tunggu telepon juga ada pemirsa. Selain pameran dan bazar, nada tunggu telepon itu Rp100.000 per sambungan telepon per tahun. Wah, semua harus bayar pemirsa. Dan sejumlah musisi berharap pemerintah hadirkan audit bagi LMK dan LMKN. Hal ini dilakukan agar alur royalti yang diakomodir bisa tepat sasaran. Kami hadirkan perbincangan jurnalis senior Lukman Hanafi dan musisi Doa di Badai Holo, atau yang lebih akrab dipanggil Badai, mantan personil Chris Patih. Ada kemungkinan juga nggak Bang, sebetulnya mereka ya terlepas dari memang belum rapi, belum tertata dengan sempurna, tapi sebetulnya mereka juga katakan dari 10.000 restoran lah katakannya, atau 10.000 tempat hiburan atau apapun itu, kan nggak mungkin 10.000-nya itu nggak bayar semua. Katakan bayar 5.000 aja. Gitu. Jangan-jangan kalau 5.000 kali 1.000 aja dah, misalnya 5 juta gitu. Ini cuma 100.000. Berarti ada yang, ya kalau bahasa ininya ada yang menggelapkan duit ini dong, korup ini ya. Nah, kalau bicara kemungkinan, di mana aja bisa terjadi. Ya, kemungkinan itu pasti ada saja kemungkinan itu. Tetapi yang paling penting adalah untuk mencegah adanya kecurigaan, maka pihak-pihak terkait yang sekarang sudah mengelola royalti kami itu harus segera membuka diri. Artinya gini, membuka diri sesuai dengan aturan undang-undang. Diwajibkan diaudit 1 tahun itu sekali oleh auditor independen dan harus diumumkan di media sosial atau di ruang publik. Nah, sementara pencipta lagu saja tidak bisa mengakses pendapatannya berapa, hanya menunggu royalti atau menunggu report. Kalau kita bedakan dengan LHKPN aja orang bisa lihat penambahan kekayaan pejabat negara itu dari tahun ke tahun mereka akan lihat signifikan. Nah, kami mau melihat hak kami aja susah. Gitu. Ini yang membuka ke publik ini nanti LMK atau LMK kan baru kemarin dikukuhkan. Ya, kalau dari segi Undang-Undang Hak Cipta di kalau nggak salah pasal 80 atau pasal berapa saya lupa, itu mewajibkan bahwa mereka harus mengadakan auditing ya. Dan itu ada kewajiban daripada LMK dan juga LMKN itu harus diaudit. Bagaimana cara mereka untuk menghitung, bagaimana cara mereka mendistribusikan, dan secara rigid itu harus dibahas dan diumumkan ke publik. Nah, jadi kemungkinan besar kalau memang ini tidak terjadi, mungkin musisi harus patungan untuk lembaga audit, gitu kan? Seperti kata, ya kebetulan saya deket banget dengan, bukan deket banget lah, saya berhubungan baik dengan Mas Ari Lasso kan. Mas Ari bilang gitu bahwa ya udah yuk kita adakan aja, kita adakan ini supaya kelembagaan ini bisa melatih diri dengan transparansi. Kalau memang butuh lembaga audit ya kita sediakan aja lembaga auditnya.